Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Sofyan Al-Sauri. Saya adalah mahasiswa dari kampus Universitas Valetehan, Fakultas Manajemen Bisnis. Saya sendiri sudah semester 6. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari pasar modal itu sendiri. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Contohnya seperti apa sih teman-teman? Nah, contohnya itu seperti surat obligasi, saham, dan reksadana. Kalian pasti penasaran dong? Atau pengen tahu apa sih pasar modal? Dan apa aja sih yang ada di dalam pasar modal? Dan berinvestasi seperti apa sih di pasar modal itu sendiri? Nah, kali ini saya akan menjelaskan pasar modal dan apa aja sih yang ada di dalamnya, dan apa perbedaan dari deposito dan pasar modal atau surat obligasi, saham, dan reksadana. Oke teman-teman, ini dia saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Kalian pernah membeli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya dengan pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli, tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat hutang, maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran, kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas tuh transaksinya langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan, sampai yang mengatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau melakukan transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa, atau dikenal dengan PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, di seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik atau disebut scriptless trading. Di sini yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang mendapatkan uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindahan bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga dengan SRO atau Self Regulatory Organization. Nah, biar transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget enggak sih? Siapapun boleh investasi, aman dan nyaman loh. Yuk, mulai menjadi investor di pasar modal. Gimana teman-teman? Sudah mengerti dong apa itu pasar modal? Dan setelah ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari pasar modal dan deposito. Kalian pasti bingung dong, apa sih bedanya deposito itu dengan pasar modal atau surat obligasi, saham, dan reksadana. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan dari deposito dan pasar modal. Ini dia. Dulu, ayah sempat nitip pesan, persiapin kebutuhan dana masa depan kamu dari sekarang ya.
Habis itu, aku jadi mikir, apa aja yang perlu disiapin. Kalau berkaca dari orang tuaku, kerasa banget kebutuhan keluarga tiap tahunnya makin banyak. Aku jadi bertekad, jadi konsisten siapin dana masa depan dari sekarang. Biar nggak sport jantung nanti. Kebutuhan dana masa depan pasti lebih tinggi sih dibanding sebelumnya. Biar dana itu terpenuhi, aku persiapin dengan investasi. Mirip kayak nabung, jadi dana itu bekerja buat aku. Investasi yang lagi in banget sih, investasi pasar modal. Di sini yang diperjualbelikan berupa jenis-jenis investasi keuangan di luar produk perbankan. Jadi bukan kayak deposito ya. Produk keuangan yang ditransaksikannya antara lain obligasi, saham, dan reksadana. Apa sih perbedaan produk keuangan pasar modal dengan deposito? Yuk cek perbedaannya. 1. Jenis deposito berupa penempatan dana di bank, sedangkan pasar modal obligasi berupa surat utang dari perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Kalau saham berupa surat kepemilikan atas satu perusahaan, dan reksadana mencakup ketiga instrumen, namun investasi dilakukan secara kolektif oleh manajer investasi. 2. Hasil dari deposito berupa bunga bank, sementara hasil obligasi berupa kenaikan harga obligasi dan bunga yang dikenal sebagai kupon. Hasil saham berupa sebagian kenaikan saham hingga pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Dan hasil reksadana berupa gabungan dari ketiga instrumen. 3. Resiko. Karena deposito enggak diperdagangkan, nilainya jadi enggak fluktuasi dan cenderung terjaga. Kalau pasar modal, karena instrumennya diperdagangkan, nilai saham dan obligasi bisa terpengaruh fluktuasi harga. Kalau dibandingkan antara saham dan obligasi, instrumen saham punya fluktuasi harga lebih tinggi. Terakhir, resiko di reksadana tergantung jenis reksadana yang dipilih. Memang ada resiko investasi di pasar modal, tapi umumnya potensi imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito dan dalam jangka panjang bisa melampaui inflasi. Maka dari itu, instrumen-instrumen yang ditawarkan di pasar modal memang pas untuk inflasi jangka panjang dengan periode investasi di atas 1 tahun. Karena tujuanku berinvestasi jangka panjang, aku sangat cocok banget investasi di pasar modal buat persiapin dana masa depanku. Sekarang giliran kalian untuk persiapkan dana masa depan dari sekarang. Yuk berinvestasi di pasar modal. Gimana teman-teman? Sudah paham dong? Apa sih perbedaan antara deposito dan pasar modal atau surat obligasi, saham, dan reksadana? Jadi berminat untuk berinvestasi jangka panjang? Ayo teman-teman, berinvestasi jangka panjang adalah untuk masa depan kita. Nah, pasti ada yang bingung nggak? Perusahaan apa aja yang bisa kita berinvestasi di dalamnya? Nah, perusahaan yang bisa untuk berinvestasi di dalamnya adalah salah satunya adalah perusahaan yang sudah TBK teman-teman atau terbuka. Nah, itu bisa kita berinvestasi di dalamnya teman-teman. Seperti di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka teman-teman. Jadi kalian mau saya menjelaskan bagaimana caranya sih untuk berinvestasi melalui perusahaan yang sudah terbuka? Nah, setelah ini atau video selanjutnya saya akan membahas tentang cara untuk memulai berinvestasi di sebuah perusahaan yang bisa kita berinvestasi jangka panjang. Oh ya teman-teman, ada banyak sekali istilah-istilah atau teori-teori yang ada di dalam pasar modal. Nah, kali ini saya juga akan menjelaskan sedikit materi tentang pasar modal yang sudah saya pelajari di kampus saya. Ini dia PPT yang saya akan jelaskan tentang pasar modal by Ibu Yulaika SEMAK. Pengertian pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.
Pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah dan sebagai sarana lainnya. Di sini ada dasar-dasar hukum pasar modal. Yang pertama ada UU RI nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Dan yang kedua ada UU RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Dan yang ketiga ada RI nomor 24 tahun 2000 tentang surat utang negara. Peraturan pemerintah RI nomor 12 tahun 2004, perubahan PP nomor 45 tahun 1995. Pertama ada peraturan BAPEPAM dan LK. Kedua ada peraturan Bursa Efek Indonesia. Ketiga ada peraturan Kustodian Sentra Efek Indonesia. Dan yang ketiga ada peraturan Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, di sini ada struktur pasar modal Indonesia, teman-teman. Yang pertama itu ada Menteri Keuangan. Kedua ada Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, yang ketiga dan dibagi lagi menjadi ada Bursa Efek atau BEI. Yang kedua ada Lembaga Clearing dan Penjamin KPI, dan yang ketiga ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian KSEI. Nah, di perusahaan efek ada penjamin emisi, perantara perdagangan efek, manajer investasi. Di dalam lembaga penunjang ada Biro Administrasi Efek atau BAE. Kedua ada Bank Kustodian, dan ketiga ada Wal Amanat, dan keempat ada peringatan efek. Dan profesi penunjang ada akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilaian, dan yang di investor ada lokal dan asing, teman-teman. Jadi investornya itu terdiri dari lokal dan asing, bisa masuk, teman-teman. Nah, di sini ada emiten perusahaan emiten, ada perusahaan publik dan reksadana. Selanjutnya ada otoritas pasar modal atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang pertama itu tugas UU Pasar Modal nomor 8 pasal 3 melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua, tujuannya adalah untuk pasar modal nomor 8 pasal 4 mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan modal dan masyarakat. Dan ketiga, ada wewenang UU Pasar Modal dan nomor 8 pasal 5. Di sini ada wewenang BAPEPAM LK. Yang pertama ada memberikan izin usaha kepada bursa efek, KPI, KSEI, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan biro administrasi efek. Kedua ada memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga ada memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Keempat, ada mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilaian, dan akuntan publik. Dan yang kelima, ada menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Keenam, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Nah, ada fasilitator. Pertama ada bursa efek, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Yang kedua ada lembaga clearing dan penjamin KPI. Nah, kalau KPI ini pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa, teman-teman. Yang ketiga ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI, pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Nah, tugas bursa efek itu apa sih? Ya, ini dia, teman-teman. Tugas dari bursa efek itu pertama menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Ketiga, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkan kepada BAPEPAM LK.
Dan terakhir atau yang keempat, Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi. Selanjutnya tugas KPI. Yang pertama, melaksanakan clearing dan penjamin transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Kedua, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Yang ketiga, ini ada tugas KSEI, menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Kedua, mengamankan pemindah tangan efek, dan ketiga, penyelesaian. Nah, yang terakhir ada efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek-efek di pasar modal, seperti halnya saham, obligasi, derivatif, ETF, 5 efek lain atau unit penyertaan reksadana dan efek beragun aset. 6. Saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Keuntungan dan risiko saham. Di sini juga ada dividen, kapital. Nah, di sini dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Terus ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Ada capital loss. Capital loss itu merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Selanjutnya ada risiko likuidasi. Likuidasi perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan, teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.